Kayak kemarin kan aku sempet nanya ke dia tuh kayak, "Dek, kamu udah tahu belum lawannya siapa?" "Enggak, aku nggak mau tahu lawannya siapa," kata dia gitu. Nggak mau tahu, aku bilang kayak gitu. Soalnya kan aku kan orangnya biasanya ngeliat lawan dari PB ini pasti bawaannya deg-degan. Katanya salah, bukan kayak gitu. Harusnya kamu harus tahu, kayak ngeliat YouTube gitu, apa kelemahan lawan-lawannya. Terus kekurangannya sih kalau secara teknik masih di kakinya sih, Kak. Kakinya buruk gitu? banget. Dia bilang gitu? Heeh. Netnya jangan dilambung-lambungin terus kan nih. Berapa kali tuh netnya dilambung-lambungin terus. Bolanya kayak gini lawannya dicepetin terus lah. Kan tadi udah bilang kalau mau net, kalau mau dorong sekalian, jangan dilambungin kayak gitu. Rani, jadi nanti hari ini kamu main jam 10.30. Main gimana persiapannya? Kondisi badannya gimana? Udah ya? Ya, tapi udah rada sehat. Udah. Terus kondisi badan, istirahatnya cukup kan? Tadi udah makan juga kan? Jadi udah fit ya? Nanti mulai dari pemanasannya, terus dari persiapannya dimatangin lagi, oke? Harus fight ya mainnya. Gak usah pikirin menang kalah, yang penting main bagus, enjoy. Satu demi satu poin. Nanti juga ikutin arahan aku dari belakang. Terus juga pokoknya semangat terus lah ya. Oke, Mas. Sehat. Betah di Lampung. Ya, di betah-betah. Bapak mau konfirmasi ini pembayaran? Pembayaran ke sana. Neng, pembayaran ke mana? Oh ya. Yang Putri. Iya, Putri, bener. Ya, bener ya? Putra. Boleh. Do the best run. Ada. Kayak kemarin kan aku sempet nanya ke dia tuh kayak, "Dek, kamu udah tahu belum lawannya siapa?" "Enggak, aku nggak mau tahu lawannya siapa," kata dia gitu. Loh ya, kamu harus tahu. Soalnya kalau kamu udah tahu, bisa kamu pelajarin. Mega bilang gitu kan. Bisa kamu pelajarin, misalnya emang dia terkenal apa gimana kan mungkin di YouTube ada. Nah, kamu bisa nonton tuh dia main kayak gimana. Jadi kamu pas di lapangan tuh nggak kosong, tapi udah ada isi, udah tahu mau lawan dia tuh harus kayak gimana, tahu kelemahan dia tuh kayak gimana. Walaupun gak 100% di lapangan bakalan nanti begitu, tapi seenggaknya tuh udah ada gambaran gitu loh, Kak. Masuk lapangan tuh, oh antisipasi, oh dia temen kayak gini. Jadi kan maksudnya satu step lebih depan dibanding lawannya kan kalau kayak gitu. Sedangkan dia kalau dia nggak tahu dia mau lawan siapa, dia nggak tahu lawannya kayak gimana, itu kan kayak masuk lapangan ya masih kosong, bener-bener kayak oh ya udah gitu. Makanya kalau dulu Mega diajarin sama pelatih Mega tuh kalau semalam ya biasanya semalam sebelum besoknya main tuh harus udah tahu lawannya siapa, lawannya mainnya kayak gimana. Kalau bisa tuh kalau dulu tuh dicatat kan, kayak lawannya tuh kayak gimana. Jadi kita evaluasi dulu lawannya kayak gimana, kita lihat, terus kita inget kan misalnya, oh lawannya kayak gini. Masuk lapangan udah tahu kan, udah tahu kayak gimana, beres main kita biasanya evaluasi lagi. Evaluasinya untuk yang pelatihnya ngasih tahu secara ngobrol kayak gini misalnya,
Nah, yang muridnya nanti udah beres ngobrol, nanti nyampe kamar mereka catet. Jadi hari ini babak keberapa, main pertandingan apa, evaluasinya, kekurangan lawannya apa, kelebihannya apa, tadi mainnya di set pertama sama set kedua tuh kayak gimana. Kayak gitu. Jadi buat next pertandingan selanjutnya, kalaupun nantinya bakalan ketemu dia lagi, nggak ulang lagi dari nol, nggak tahu lagi, maksudnya udah tau lah. Kayak kemarin kita mainnya kayak gimana sih, oh kita mainnya kekurangannya di sini nih, kayak gini, jadi kayak gitu kan. Mega kasih pandangannya kayak gitu kan, kayak gitu. Nggak mau tahu, aku bilang kayak gitu soalnya kan aku kan orangnya biasanya ngeliat lawan dari PB ini pasti bawaannya deg-degan, katanya salah, bukan kayak gitu, artinya kamu harus tahu. Terus kayak ngeliat YouTube gitu apa kelemahan lawan-lawannya, terus sebenarnya salah gitu. Tapi ada juga yang ngomong bodo amat, jangan lihat lawannya, kan aku kan pasti kebawa nyampe besoknya aduh gimana pusing. Makanya aku nggak mau ngeliat Bagan. Bapak nanya, nggak tahu, nggak mau saya ngeliat skema itu, nggak mau juga. Soalnya biar gak kepikiran sih, aku lebih senang kayak gitu. Karakter orang kan beda-beda. Nah, cara nge-treatnya setiap pelatih juga beda. Atau Mega tuh belum bisa disebut pelatih sih, lebih ke senior lah ya. Nah, setiap senior atau setiap pelatih kan nge-treat anak-anaknya beda ya. Nah, kalau Mega tuh nge-treatnya tuh dengan lebih santai sih Kak, kayak dia tuh sebisa mungkin tuh bisa nyaman sama Mega, terus anggap Mega nih temennya, jadi kita bisa sharingnya lebih leluasa gitu kan Kak. Nah, Mega tuh ngasih taunya mungkin kalau ke Rani tuh lebih ke pelan-pelan, kalau dia nggak mau tahu ya nggak apa-apa, cuman Mega tetap ngomong, Mega sampein, mau didengar apa enggak ya udah gitu kan. Nanti Mega ingetin lagi, ini kayak gini, kayak gitu loh Kak, pelan-pelan lah. Kenapa kamu kenapa fokus gitu loh, fokus ini bolanya cepet gitu, dikasih tahu gitu. Kayak sayangnya aja sih kayak masih grogi apa karena pertama kali nasional, terus lawannya juga susah gitu kan. Lawannya kan aku nggak belum pernah tuh ngeliat lawan so belum poin udah so gitu kan, baru servis udah so gitu, belum servis jadinya belum pernah gitu kan lawannya. Kalau lawannya juga yang banyak susah itu kalau dia poin gitu kan lagi capek, kalau di Lampung. Kalau misalnya di Jawa orang kita yang servis dia yang so Ya, aneh. aneh. Kalau menurut aku yang pertama itu harus fokus ya. Fokus ya. Iya. Terus fokus itu kan pertama jangan grogi. Yang grogi kan aku kan sempat grogi gitu kan. 3 tuh aku kan langkah kakinya emang dari dulu nggak bagus tuh kan Om. Langkah kaki. Ya kayak kakinya tuh kayak kurang lincah. Banyak orang sih ngomong kayak gitu. Itu emang harus diperbarui. Siapa Gitu. aja yang bilang kayak gitu? Banyak. Salah satunya? Misalnya aja pelatih aku, bapak aku, yang ini Om Joko, terus banyak kayak misalnya ketemu Rani mainnya bagus banget, tapi cuman yang kurang itu kakinya itu kurang gini, yang lainnya udah lumayan gitu katanya. Kalau kata Denis gimana kakinya? Kakinya buruk Oh, gitu. banget. Dia bilang gitu? Heeh. Emang banyak kok yang ngomong buruk, nerima kok orang kalau misalnya diomongin ya harus itu sih, terima kasih gitu kan, Apa kritik lah ya? kritik gitu ya. Terus kekurangannya sih kalau secara teknik masih di kakinya sih Kak. Kenapa? Footworknya masih kurang banget tuh, kurang lincah, kurang kuat, kurang tahan. Soalnya kayak kalau dikasih, kan kalau beda ya bola-bola permainan di Lampung sama di Jawa Barat atau se-Indonesia ini. Kalau kita lawan orang Jawa Barat kan, Jawa Barat terkenal emang tekniknya ya, tangannya lah gitu bagus. Nah tadi tuh lawannya tuh depannya tuh emang bagus, banyak nyeken atau bola-bola tipuannya kayak gitu. Nah karena kaki dia kurang kuat nih, masih suka goyang kakinya, kayak dikasih scan ke belakang, kaki dia tuh masih buat narik ke belakangnya tuh masih lama, masih berat banget kayak gitu. Itu sih PR utamanya tuh
kaki, yang kedua tuh mental. Dia juga belum kayak punya second win gitu loh Kak, second win. Mental juaranya belum, bukan nggak ada tapi belum. Kalau secara power dia nggak kalah. Cuman emang faktor terbesarnya kalau di teknik itu kaki, di masalah footworknya sama bola depannya, netnya gitu terlalu banyak. Dia kan tinggi ya Kak, tinggi. Jadi tuh sebenarnya tuh dia nggak usah nganehin bola aja tuh, dia ibaratnya dia cuma gunain speed, bolanya simpel-simpel, mau net di atas atau dorong sekalian kayak gitu. Cuman nih dia tuh ini udah di atas tapi masih di bawah lagi, jadi 2 kali. Jadi nunggu bola, jadi raketnya udah di atas dikebawain lagi sama dia, akhirnya bolanya ngambung. Dan itu tuh enak banget gitu loh Kak, buat lawan, buat nyodok, buat ngilang itu. Netnya jangan dilambung-lambungin terus Fani. Berapa kali tuh netnya dilambung-lambungin terus, bolanya kayak gini lawannya dicepetin terus lah. Kan tadi udah bilang kalau mau net, kalau mau dorong sekalian, jangan dilambungin kayak gitu. Nah dari set awal juga mereka udah bilang, Rani mainnya gak usah dianeh-anehin bola depannya, kalau kamu mau netting aja, dicepetin gitu, polos-polos aja mainnya gitu. Terus kalau misalnya mau dorong sekalian, karena bola depannya itu cuman buat mancing doang loh Kak. Karena kan biasanya orang tinggi tuh bagus di pukulan atasnya dong, tapi caranya buat dapet bola atas tuh kita harus mancing depannya ya kan, dengan salah satunya itu, maksudnya pancing depannya, misalnya di spin depannya mereka kan pasti buka tuh, kebanyakan ngangkatnya kan nggak terlalu begitu jauh kan. Nah itu kesempatan buat Rani atau orang-orang tinggi tuh gunain bola atasnya kayak gitu. Sempalnya gitu ya. Sama pinggang sih, flexibility-nya masih lama banget, kanan kirinya. Sebenarnya PR-nya emang masih banyak banget sih, tapi mewajarkan karena dia juga kan di Indo Prima juga baru 1 bulan. 1 bulan pun itu kemarin dia juga sempat juara kan. Yang menurut ya udah oke lah, cuman emang butuh jam terbang lebih aja sih mungkin. Kalau balik lagi ditanya berapa lama dan apa aja, itu balik lagi ke pelatihnya dia. Kayak gitu, kayak Mas Farid sama Kak Denis. Jadi yang tahu dia kayak gimana, yang tahu kekurangan dia dan yang bisa memperbaiki itu dan berapa lamanya itu ya yang tahu dan bisa ya Mas Farid sama Kak Denis kayak gitu. Sebenarnya kata kalau menurut aku ya, nasib sama takdir itu beda. Kalau takdir itu pasti. Kalau nasib itu masih bisa dirubah. Betul. Nasib itu kan kayak turnamen itu nasib, berarti bisa dirubah. Kayak misalnya kita harus yang lebih bagus. Tapi kalau misalnya takdir nggak mungkin bisa. Kata mama juga kan, dia bilang nggak mungkin uang turun dari langit kalau kita nggak bekerja. Jadi kan nggak mungkin kita juara kalau kita nggak berusaha gitu. Berarti harus lebih ditingkatin gitu latihannya. Dan lebih dekatin sama Tuhan katanya, karena kata mama juga, karena aku kan inspirasi dari mama itu, kalau kamu beserta dengan Tuhan itu dekat kamu. Lawan kamu nggak bakal grogi, nggak bakal takut. Soalnya Tuhan yang dalam kamu yang memberi kamu kekuatan gitu kan. Yang kayak di Shiva itu juga kan, aku kan lagi deket gitu kan, maksudnya sering berdoa gitu kan. Jadi orang itu, misalnya kan Pak Rimpun ngomong kayak gini, kagum anaknya ini, Rani ini pas main ya. Lawannya itu yang 4 final itu kan pertamanya udahlah ini Rani doang. Semuanya orang kaget kok bisa juara gitu kan. Orang dia masih capek, masih kayak gini, aku udah mau servis gitu kan. Kekuatan dari Tuhan itu semua dari Tuhan. Kalau misalnya kita nggak dekat sama Tuhan gimana gitu. Jadi kan bekerja dan berdoa, berusaha semaksimal mungkin dan tetap dengan Tuhan gitu.